Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yami Febrianti, NIM 19022051, jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video administrasi dan supervisi pendidikan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Yang mana istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya di atas dan vision mempunyai arti melihat. Maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dengan pengertian itulah maka supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Dalam pengertian lain, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Dengan demikian, hakikat supervisi pendidikan adalah suatu proses bimbingan dari pihak kepala sekolah kepada guru-guru dan personalia sekolah yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Di samping itu juga memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif, disiplin, tanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Sedangkan yang melakukan supervisi disebut supervisor. Bimbingan di sini mengacu pada usaha yang bersifat manusiawi serta tidak bersifat otoriter. Memperbaiki situasi bekerja dan belajar secara efektif terkandung makna di dalamnya bekerja dan belajar secara disiplin, tanggung jawab, dan memenuhi akuntabilitas. Jadi, seorang pendidik itu tidak hanya mendidik dan mengajar, akan tetapi dia juga harus masih belajar bagaimana cara-cara mendidik yang baik dan benar, sehingga makna bahwa belajar tidak mengenal umur itu memang harus direalisasikan. Yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan, yang mana tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervisi pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam implementasi kurikulum, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi pengajaran. Supervisi yang baik mengarahkan perhatiannya pada dasar-dasar pendidikan dan cara-cara belajar serta perkembangannya dalam pencapaian tujuan umum pendidikan. Fokusnya bukan pada seorang atau sekelompok orang, akan tetapi semua orang seperti guru-guru, para pegawai, dan kepala sekolah lainnya adalah teman sekerja yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kegiatan belajar mengajar yang baik. Dan juga secara nasional tujuan konkret dari supervisi pendidikan adalah membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern. Selanjutnya membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Dan juga guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar.
membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, dan juga membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka, dan juga membantu guru baru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya, dan juga membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang berasal dari masyarakat guru-guru agar waktu dan tenangnya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Yang ketiga yaitu prinsip supervisi pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan yang disebut sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan sebagai satu, prinsip ilmiah, yang mana prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematik, berencana, dan kontinu. Yang kedua, prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru bukan berdasarkan atasan dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan prinsip asasi dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Dan di samping prinsip yang disebutkan tadi, prinsip pendidikan dapat juga dibedakan atas prinsip positif dan prinsip negatif. Untuk lebih jelasnya, yang mana prinsip positif adalah prinsip-prinsip yang patut diikuti, di antaranya yang pertama, supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif. Yang kedua, supervisi harus kreatif dan konstruktif. Yang ketiga, supervisi harus saintifik dan efektif. Yang keempat, supervisi harus dapat memberi perasaan aman kepada guru-guru. Yang kelima, supervisi harus berdasarkan kenyataan. Yang keenam, supervisi harus memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menghadapi atau mengadakan self-evaluation. Jadi itulah prinsip-prinsip positif. Dan selanjutnya prinsip negatif. Yang mana prinsip negatif adalah prinsip-prinsip larangan yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya adalah satu, seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter. Yang kedua, seorang supervisor tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru. Yang ketiga, seorang supervisor bukan seorang inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan-peraturan dan instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak. Yang keempat, seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih baik daripada guru-guru oleh karena jabatannya.
Yang keempat, seorang supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal-hal kecil dalam cara-cara guru mengajar. Yang kelima, seorang supervisor tidak boleh lekas kecewa bila ia mengalami kegagalan. Jadi itulah prinsip negatifnya. Selanjutnya, peranan supervisi pendidikan. Jadi, kegiatan utama pendidikan di sekolah adalah kegiatan pembelajaran sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu supervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua, peserta didik, dan sekolah serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif. Maka peranan supervisor adalah memberi dukungan support, membantu assisting, dan mengikut sertakan sharing. Selain itu, peranan seorang supervisor adalah menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru-guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Suasana yang demikian hanya dapat terjadi apabila kepemimpinan dari supervisor itu bercorak demokratis, bukan otokratis. Kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa inisiatif dan daya kreatif karena supervisor dalam meletakkan interaksi bersifat mematikan. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Yang mana fungsi supervisi pendidikan ini mempunyai 3 bagian atau 3 fungsi. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai suatu kegiatan menyangkut untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Yang tiga atau yang terakhir, sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Dan juga fungsi utama supervisi pendidikan adalah ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran, menilai dan memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran peserta didik, pengorganisasi, menstimulasi, dan mendorong ke arah pertumbuhan profesi guru. Dan juga supervisi pendidikan berfungsi sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan sebagai kegiatan memimpin dan membimbing. Setiap pengawas pendidikan harus memahami dan mampu melaksanakan supervisi dengan fungsi dan tujuan pokoknya, baik yang menyangkut pemantauan, penilaian, penelitian, perbaikan maupun pengembangan. Dalam pelaksanaannya, fungsi-fungsi tersebut harus dilakukan secara simultan, konsisten dan kontinu. Dalam suatu program supervisi, sebagai inti kegiatan supervisi adalah mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut ke dalam tugas pembinaan terhadap pribadi guru yang disupervisi. Dan juga supervisi akademik dilaksanakan atas dasar kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi, dan tidak berdasarkan paksaan, sehingga diharapkan timbul kesadaran serta perkembangan inisiatif dan kreatif atau kreativitas dari pihak guru dan bukan konfirmatif.
Jadi, supervisi berarti memberi bimbingan pembinaan dan membantu guru meningkatkan kreativitas dan potensi secara optimal. Apabila fungsi-fungsi supervisi ini benar-benar dikuasai dan dijalankan sebaik-baiknya oleh pengawas, maka dapat dipastikan kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah berlangsung baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Jadi, itulah penjelasan dari saya tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.